Shalom Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, di minggu kita saat ini yang bernama Minggu Kuasomono Geniti, atau yang berarti seperti bayi yang baru lahir yang rindu akan air susu ibunya atau haus akan susu ibunya. Firman Tuhan terangkat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 37. Demikian firman-Nya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman ini saya mengangkat tema, yaitu membangun persekutuan yang saling mengasihi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara persekutuan yang saling mengasihi, kita perlu melihat binatang yang bernama semut. Kalau kita memperhatikan kehidupan semut, saudara-saudara, akan tampak kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling ramah antara satu dengan yang lain dan saling tolong menolong. Intinya semut mempunyai sikap solidaritas yang tinggi. Ketika ada makanan, saudara-saudara, ditemukan seekor semut, dia akan, karena melihat besarnya makanan ini, dia akan pergi memanggil teman-temannya. Dia tidak mau makan sendiri. Dia panggil teman-temannya agar mengangkat bersama, membawanya ke sarang. Begitu juga ketika semut bertemu yang satu dengan yang lain, mereka saling tegur sapa, saudara-saudara. Mereka saling bersalaman. Dalam arti ada sikap yang saling merangkul dan mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada kesombongan. Demikianlah kehidupan gereja mula-mula, saudara-saudara. Gereja mula-mula mempunyai gaya hidup yang mempunyai solidaritas tinggi. Gereja mula-mula itu dimulai dari suatu tempat yang ada di Yerusalem. Jemaat mula-mula, saudara-saudara, berkumpul dan mengadakan persekutuan di bait Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa, karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan orang lain, sekalipun berada di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tertekan dan penuh persoalan, sehingga keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47b dikatakan, dan mereka disukai semua orang,
dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka disukai semua orang? Karena jemaat mula-mula menjadikan kasih sebagai pola hidup setiap hari. Mereka senantiasa sehati, sepikir, dan sangat peka terhadap kebutuhan orang lain. Artinya mereka mempunyai prinsip, ya, sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45 yang berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Yang paling menonjol dari jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Bila jemaat gereja mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang ini, yang cenderung bersikap egois karena kasih. Kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Pola hidup jemaat gereja mula-mula merupakan sebuah tamparan keras bagi jemaat masa kini yang suka membangun kubu-kubu dan sengaja menutup mata terhadap saudara-saudaranya seiman yang membutuhkan pertolongan. Menjadikan sekali, saudara-saudara, bila orang Kristen tak punya kasih dalam wujud nyata di dalam perjalanan kehidupannya. Itu artinya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang terkasih, bagaimana bisa orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini bila tidak mempunyai kasih? Sebab orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan atau teori yang muluk-muluk tentang Alkitab, tetapi dari apa yang telah kita perbuat bagi mereka, bagi orang lain. Bagaimana kenyataannya? Banyak orang Kristen yang enggan menabur kebaikan kepada sesamanya. Di dalam Amsal 3 yang ke-27 firman-Nya berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini saudara-saudara, ini adalah tantangan bagi gereja Tuhan untuk menjalankan perannya sebagai terang dunia. Kebenaran firman Tuhan saat ini menekankan setiap orang Kristen harus membangun persekutuan yang saling mengasihi, karena Allah kita adalah kasih, yang telah memperlihatkan bagaimana wujud kasih itu sampai-sampai Ia mati di Bukit Golgota. Kasih adalah penuh pengorbanan, sehingga setiap orang yang mengatakan dirinya orang Kristen harus hidup di dalam kasih, jauh dari mementingkan diri sendiri. Ciri khas jemaat mula-mula itu begitu tampak, saudara-saudara, yang hidup saling peduli, yang hidup saling mengasihi. Menjadi pertanyaan, apakah ciri jemaat mula-mula itu ada dan tampak di dalam kehidupan kita? Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Engkau berkati Tuhan setiap para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.